tembok, tidak ada yang menjawab. Udah, Kak. Udah, Kak. Baiklah, silahkan bisa dimulai teman-temanku yang hebat-hebat. 3, 2, 1, go. Silahkan, action. Oke, Assalamualaikum. Halo, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Oke, sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu Bapak Ibu untuk hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, kami dari PT Indah Tekstil sebagai perusahaan yang bergerak dalam produksi kain sampai nantinya akan diproduksi menjadi pakaian seperti itu. Nah, sebelumnya salah satu dari pihak kami sempat mengunjungi salah satu pameran dari warga sini, di mana warga di sini itu sangat terlatih dan berbakat dalam skill menjahit seperti itu. Kalau tidak salah kemarin dari kelompok ibu-ibu PKK juga ada Kak Salsabila nih kayaknya kemarin di pameran tersebut. Nah, eh, itu kalau boleh kami tahu dari kelompok PKK itu eh, apakah sudah bergerak lama atau memang baru dimulai Bu Salsabila? Koneksi kayaknya. Yang lain bisa menanggapi dulu. Membantu menjawab, dari kelompok PKK itu sendiri sudah terdiri sejak lama. Oke, jadi udah dari sejak lama ya. Nah, itu kemarin saya sangat tertarik sekali. Itu hasilnya rapi, bagus-bagus, kreatif sekali ya masyarakat di sini. Nah, dari ketertarikan kami terhadap hal itu, kami ingin mengembangkan hal tersebut, Bapak Ibu. Nah, kami dari pihak PT Indah Tekstil di sini ingin menawarkan kerjasama untuk nanti juga bisa bergabung dengan kami. Jadi Bapak Ibu, kemarin kami telah bertemu dengan pihak pengurus desa dan daerah setempat untuk membicarakan tentang pembebasan lahan di daerah ini untuk nanti kami bangun perusahaan tekstil. Nah, berdasarkan hasil diskusi tersebut, kami telah mendapatkan izin untuk mendirikan perusahaan tekstil ini. Namun dengan catatan untuk mendiskusikannya lebih lanjut kepada pemilik lahan, kepada Bapak Ibu di sini. Nah, sebelumnya bagaimana pendapat Bapak Ibu terkait hal tersebut? Baik, terima kasih atas kunjungannya Ibu ke desa kami. Perkenalkan, saya Ibnu, perwakilan dari warga setempat. Jadi ingin menanyakan, kalau boleh tahu, kira-kira kalau misalnya kita menjalin kerjasama dengan masyarakat setempat, kira-kira apa feedback yang akan kami dapatkan ketika kita bekerja sama dengan Anda? Terima kasih. Oke, baik, tentunya kami sudah mempertimbangkan apa saja yang akan Bapak Ibu di sini dapatkan dari kerjasama kami. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut kepada Bapak Aksal. Baik, terima kasih. Dari kami sendiri, ya, untuk feedback yang diberikan kepada masyarakat, nantinya yang pertama, dari lahan strategis ini, tentunya kan untuk memakan banyak rumah yang akan dipindah seperti itu. Tapi tentunya kami memberikan kompensasi uang untuk pindah rumah itu tadi. Kemudian yang kedua terkait dengan polusi, itu nanti pembuangan limbah akan dialihkan ke tempat lain. Dan untuk yang ketiga yaitu untuk harga itu disesuaikan dengan permintaan barang nanti. Dan itu bisa menjadi feedback dan keuntungan untuk diberikan kepada masyarakat seperti itu. Terima kasih. Baik, kalau boleh tahu berapa luas tanah yang dibutuhkan dari pihak PT Tekstil Indah itu? Untuk luas tanah itu sendiri dari PT Indah Tekstil kami membutuhkan
sekitar 10 hektar. 10 hektar. Baik, untuk tanah 10 hektar itu kan di sana bukan hanya ada rumah warga setempat saja yang ada di situ, tapi ada beberapa juga yang dijadikan ladang atau sawah di sana. Terus kira-kira dari pihak ini gimana kompensasinya dengan dari masyarakat, kayak lapangan sudah menjadi lapangan kerjanya masyarakat setempat di sana. Baik, saya bantu menambahkan saja. Jadi Bapak, untuk kompensasinya buat masyarakat, sekiranya lahannya kan bakalan kita ambil nih, nanti benefitnya yaitu insya Allah kita bakalan setiap bulannya berbagi sembako terhadap masyarakat sebisa mungkin ya Pak, dan juga kita bakalan ngasih dana pendidikan terhadap anak-anak dari masyarakat ini yang kurang mampu. Seperti itu Pak, dan juga kita bakalan open recruitment untuk para masyarakat yang lahannya kita ambil untuk jadikan pekerja atau karyawan di perusahaan kami. Seperti itu Pak. Baik, saya dari pihak pemilik lahan izin menambahkan sedikit bertanya. Tadi kan yang misal diajak kerjasama itu untuk kumpulan ibu-ibu PKK di dalam perusahaan tekstil itu ya. Lalu bagaimana untuk pihak-pihak yang lain, orang-orang masyarakat sini yang mana pekerjaannya itu bukan di bidang tekstil. Misalnya di sini lahannya itu nggak cuma rumah seperti yang disebutkan oleh Ibnu tadi ya, tapi ada juga mungkin kayak sawah yang mana itu tuh udah jadi lahan buat apa ya? Penghasilan sehari-hari kita gitu. Nah, di situ kalau misalnya kita sebagai pekerja di sawah tadi, kemudian mau masuk ke dalam perusahaan tekstil, itu kan skill-nya aja udah berbeda dan tidak semua pekerja yang tadinya di sawah sebagai seorang petani, itu tuh bisa masuk ke dalam perusahaan tekstil itu sendiri. Lalu itu solusinya bagaimana untuk yang tidak bisa ikut masuk ke dalam bentuk kerjasama di perusahaan tekstil itu? Oke, saya izin menjawab. Jadi kan kalau di perusahaan tekstil itu sendiri nggak semuanya harus bisa menjahit ya Bu. Jadi bisa aja ada yang packing barang dan ada yang jadi pengemudi di truknya itu sendiri untuk mengirim barang dari tempat ke tempat lain gitu. Jadi nggak harus jadi penjahit dan nggak harus ibu PKK itu sendiri seperti itu. Iya, baik. Izin menambahkan, Ibu Dian, memang utamanya kita memang memproduksi untuk di perusahaan tekstil dan bekerja samanya dengan ibu-ibu PKK, yang dimana mereka sudah mempunyai skill. Nah, ini juga perusahaannya kan besar, tidak hanya benar yang dikatakan oleh yang dikatakan oleh Ibu Dwi Ajeng, di mana kita memerlukan banyak posisi di perusahaan ini. Jadi meskipun nantinya mereka tidak mempunyai skill di dalam bidang menjahit, seperti itu kita bisa tempatkan di posisi yang lebih sesuai dengan skill yang mereka punya. Ataupun nantinya kita juga akan mengadakan sebuah pelatihan di mana untuk masyarakat yang ingin bekerja di bidang misal di produksi pakaian, mereka bisa mengikuti pelatihan menjahit terlebih dahulu yang akan kita adakan seperti itu. Baik, kemudian mungkin untuk orang-orang yang bisa dibilang masyarakat sini yang masih muda bisa ya untuk bergabung di kerjasama tersebut dan mungkin ditempatkan di posisi yang lain. Tapi kan di sini masyarakatnya mungkin kebanyakan juga ada yang orang mungkin udah lanjut usia, tapi dia itu masih masih sehat atau masih kuat. Biasanya kan kayak gitu petani-petani masih banyak ya orang-orang tua yang emang mereka itu bisa dibilang mau menghabiskan masa tuanya tapi masih mau bekerja gitu. Dan mereka itu udah biasa dari kecil di sawah atau misalnya dari kecil emang anak petani atau emang kegiatannya di sawah gitu. Nah, itu kan kalau misalnya orang udah tua, kalaupun dikasih pelatihan pun daya tangkapnya mungkin akan sedikit susah ya. Jadi tetap kalaupun mau diajak kerjasama, dikasih pelatihan, itu pun masih susah untuk orang-orang yang mungkin udah tua gitu dan mungkin banyak yang lebih menentang kayak
udahlah nggak mau, mending tetap di pekerjaan ini aja, tetap pengen jadi petani aja, toh udah nyaman di sini, ada penghasilan juga. Kalau mau digusur lahannya juga, kita mau ngapain kalau disuruh ikut pelatihan skill, ikut kerjasama, kita mau jadi apa? Kita juga nggak bisa buat latihannya. Itu kan juga tetap jadi permasalahan bagi masyarakat di sini ya. Izin menanggapi. Mungkin teman-teman izin ya, jadi menanggapi dari Ibu Dian nih sebagai perwakilan masyarakat. Jadi kalau dari teman-teman semua itu kan udah menjelaskan ya, mereka udah menjelaskan bagaimana sih bentuk kompensasi dan benefit yang akan didapatkan dari perusahaan kami. Jadi sebenarnya mungkin kita bisa ulas lagi bahwa kompensasi yang diberikan tidak hanya ke satu lapisan masyarakat, tetapi juga baik itu anak muda maupun usia produktif maupun tidak produktif, itu akan kami coba meratakan seperti itu. Karena memang tanggung jawab dari perusahaan yang sudah mau mengambil tanah di sana seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk memproduktifkan usia-usia yang mereka seperti orang-orang tua atau lansia seperti itu, saya rasa kami rasa jadi untuk di perusahaan kami walaupun skill mereka tidak dibutuhkan, akan tetapi ada nanti bentuk feedback atau profit keuntungan yang didapatkan yang akan kami berikan dari perusahaan kami, baik itu dalam bentuk uang cash ataupun dalam bentuk hal-hal lainnya. Dan juga perlu di garis bawahi juga nih Ibu, jadi kami juga berdasarkan kemanusiaan ya, jadi nggak mungkin dong kami mendirikan perusahaan seenaknya dengan hanya membutuhkan lahan 10 hektar tetapi tidak melihat atau tidak memprioritaskan mana sih yang benar-benar lahan bisa digunakan atau mana yang memang ini tidak bisa nih, memang ini lahan mereka seperti itu. Jadi kami akan memprioritaskan mana sih lahan yang benar-benar pas untuk perusahaan kami. Jadi kami tetap berlandaskan dengan asas kemanusiaan dan juga tentunya visi misi dari perusahaan kami sendiri. Izin menambahkan. Jadi sesuai dengan pertanyaan dari ibu warga yang tadi, bagaimana jika masih ada ibu-ibu yang masih belum produktif, yang belum termasuk kategori tua, akan tetapi sudah tidak produktif lagi. Nah, inilah kebetulan perusahaan kita ini yang bergerak di bidang tekstil. Seluruh usia itu dapat digunakan. Untuk ibu-ibu yang masih usia termasuk produktif, mereka dapat dimasukkan dalam pelatihan. Akan tetapi, seperti pernyataan dari ibu yang tadi, untuk golongan ibu-ibu yang sudah tua ataupun termasuk masih bisa bekerja, akan tetapi tidak memiliki keahlian dan tidak mampu lagi untuk mengikuti pelatihan, di sini dari perusahaan kami itu akan memberikan semacam bentuk kegiatan rumahan, misalnya itu dengan menjahit simbol-simbol kecil, yang mana usaha dari ibu-ibu tersebut akan kami hargai dengan memberikan berupa kompensasi ataupun upah, sehingga akan sangat berdampak bagi pendapatan keluarga yang ada di daerah ini. Kira-kira seperti itu. Baik, selain kompensasi atau feedback yang akan diberikan dari perusahaan, bagaimana kalau lahan-lahan dari perumahan warga yang benar-benar diambil untuk keperluan perusahaan Bapak dan Ibu? Apakah ada solusi untuk kami, para warga, untuk pindah ke tempat yang lain yang sudah disediakan atau bagaimana? Terima kasih. Tentu saja untuk hal tersebut sudah pasti kami pikirkan, karena tidak mungkin kami menggusur sebuah lahan itu tanpa mempertimbangkan bagaimana tempat tinggal masyarakat yang sebelumnya tinggal di situ. Nah, solusi dari pihak perusahaan kami ini adalah dengan menyiapkan sebuah relokasi rumah di satu daerah tertentu dengan standar yang sudah layak huni, di mana Bapak Ibu tidak perlu merasa khawatir untuk kenyamanan lokasinya. Itu sudah kami pertimbangkan sesuai dengan standar yang pada umumnya. Nah, selain itu, kami juga sudah menyiapkan berupa akses pendidikan, dan juga untuk penggantian lahan, kami akan sudah menyurvei biaya 3, untuk 2, harga. 1, and cut.